Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi idni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar iman takwa kita dengan banyak mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram, dan mengingat Allah kualitas iman kita akan terjaga. Jangan sampai iman lepas dalam diri, di dalam dada kita, walaupun sedetik. Karena dengan hilangnya iman, maka hilang pula eksistensi kita sebagai manusia. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Januari tahun 2022. Tentu dari hari ke hari, pekan ke pekan, Jumat ke Jumat, kita terus mengevaluasi. Kalau memang kita sungguh-sungguh menjalankan kaifiat Jum'ah ini, maka kita akan diampuni dosa kita. Dan yang terpenting, mari dalam tema ini kita mencoba untuk membedah diri kita. Karena mungkin kita tahu siapa kita, tetapi kita tidak tahu kemana arah kita. Dan hakikatnya kita ini siapa. Karena sesungguhnya ada di dalam salah satu hadis, Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, Luqmanul Hakim annahu qala ibni ya bani innan nas salata atlatin salatullah wa salatul nas wa salatul dudah. Wahai anakku, sesungguhnya dalam kehidupan ini, sepertiga kehidupan ini atau sepertiga kehidupan manusia ini sudah didistribusikan. Yang sepertiga ini untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga untuk jasmaninya, untuk cacing tanah, lidudah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pesan ini mengandung makna bahwa Allah tidak menghendaki apapun dalam diri kita kecuali dikembalikannya ruh seperti sedia kala tatkala Allah meniupkan ruh ke dalam diri kita pada saat 120 hari. Kita diminta oleh Allah untuk mengembalikan roh dalam keadaan bersih. Kebersihan roh ini diminta seperti pada saat Allah memasukkan roh itu sehingga
kita bisa menjadi diri kita seperti sekarang ini. Syukur-syukur jika bisa pulang ke hari bahagia ini dengan membawa banyak amal-amal soleh. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat As-Sajadah ayat 9 dikatakan, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, menjadikan penglihatan dan hati, tapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah juga bersabda bahwa Allah tidak melihat secara fisik kita, tapi melihat hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tapi Allah melihat pada hati kalian. Jadi inti yang pertama, bagaimana roh ini kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan bersih. Tentunya jauh lebih baik kalau roh ini kita perberat dengan amal-amal soleh. Yang kedua jamaah rahimakumullah, yang merupakan tindak lanjut dari sepertiga jatah kehidupan, yakni ini untuk diri kita sendiri. Isi nasihat yang kedua adalah sepertiga untuk dirimu, yakni amalanmu. Jamaah rahimakumullah, di dalam panggung kehidupan ini yang hakiki, yang dapat dinikmati dan dapat menemani seseorang hingga menghadap Allah adalah amal perbuatan. Istri kita, suami kita yang tercinta, anak-anak kita yang kita sayangi, sahabat-sahabat kita yang mungkin sangat dekat dengan kita, atau mungkin orang tua kita, mereka pun juga tidak mampu untuk menolong kita, menemani kita ketika kita kembali kepada Allah. Harta kita yang kita kumpulkan dari pagi sampai siang, mungkin dilanjutkan dengan malam, bisa jadi menyelamatkan kita kalau harta itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang di jalan Allah. Tapi bisa jadi harta ini menjadi royoan keturunan kita, atau hanya menjadi kotoran karena hanya kita makan. Tinggal kita memilih harta kita manfaatkan untuk menyelamatkan kita, atau sebaliknya harta kita hanya sebagai bahan royoan yang dibagi-bagikan ahli waris kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah amal inilah yang harus kita isi terus. Ada 3 hal yang merupakan amalan yang sangat penting. Rasul mengatakan yang pertama, ingat Allah di waktu luang maupun sempit. Khasyatullah fisirri wal alaniyah, takut kepada Allah di saat sepi maupun di saat ramai. Kemudian amalan yang kedua adalah sholat tepat waktunya. Abu Abdurrahman bertanya pada Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai ya Rasul? Rasul menjawab, sholat tepat waktunya. Kemudian apa ya Rasul? Kemudian berbaktilah
kepada orang tua. Kemudian jihad fi sabilillah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian amal yang terakhir, meringankan beban orang lain. Sebagaimana Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di saat saudaranya mengalami kesulitan, maka Allah akan menolongnya di saat ia menghadapi pertanyaan atau di saat di hari kiamat kelak. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, amal inilah yang terpenting untuk menemani ruh kita ketika kita kembalikan kepada Allah. Dan kemudian yang terakhir, sepertiga dari kehidupan ini adalah jasmani kita. Adapun sepertiga kehidupan ini jasmani, yang senantiasa kita jaga, kita rawat, kemanapun kita akan pergi, kita harus berkaca dulu, apakah baju ini sudah cocok, apakah ini sudah pantas untuk menghadiri pertemuan, apakah bibir ini sudah cukup untuk tersenyum menawan di hadapan semua orang. Hadirin jamaah rahimakumullah, demi Allah saya katakan bahwa jasad yang kita jaga begitu rupa ternyata pada akhirnya akan menjadi santapan cacing tanah. Kita bekerja setiap hari merawat fisik kita, jarang kita merawat akhlak kita. Kita sibuk untuk mengecat memperbaiki rumah kita, tapi tempat tinggal akhir kuburan kita tidak pernah kita persiapkan dengan amalan. Oleh karena itulah, mari sepertiga milik Allah, sepertiga untuk diri kita, sepertiga jasmani kita. Kita sadari bahwa semuanya ini pada hakikatnya akan kembali kepada Allah. Maka dari itu kita persiapkan sepertiga kehidupan manusia ini dengan kita isi dengan amal-amal soleh. Jasmani kita pun juga kita perjalankan, karena kita pun nanti tidak akan mampu menjawab pertanyaan, walaupun saat ini kita sering bohong mulut kita, tapi pada akhirnya nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi ketika kembali kepada Allah kelak, maka kaki kita nanti akan menjadi saksi, tangan kita pun juga akan berkata kemana. Maka dari itu seluruh nikmat yang Allah berikan, mari kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ya iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada cerita fakta di salah satu kota di Mesir. Ada seorang penggali kubur yang didatangi oleh seorang ibu untuk meminta agar disediakan lubang karena anaknya barusan meninggal. Kemudian penggali kubur menyediakan tempat makam yang sudah dipesan. Saat jenazah datang kemudian diturunkan ke liang lahat. Sesuatu yang sangat menakjubkan, sampai-sampai penggali kubur itu pingsan karena melihat apa begitu terang benderang pada saat jenazah diturunkan, ada dua malaikat yang mengambil jenazah itu, sehingga penggali kubur itu pun pingsan. Beberapa minggu kemudian wanita itu datang lagi, kemudian memesan liang lahat. Lalu kemudian teringat saat pemakaman jenazah yang pertama. Penggali kubur ini setelah selesai menggali kuburan menanya kepada wanita itu, "Wahai ibu, sebelum ibu pulang saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh anak ibu?" Karena dua kejadian itu sama persis. Jadi kuburan itu begitu terang benderang, seolah-olah tidak ada yang gelap sama sekali. Dan ada malaikat yang turun, seolah-olah itu malaikat menurut kepercayaan dan keyakinan. Setelah dijawab oleh ibunya itu, anak saya yang pertama yang meninggal itu adalah dia ahli mendatangi majelis taklim. Dimanapun ada kajian, dia selalu datang. Dia haus ilmu. Kemudian yang kedua, itu adiknya. Dia malas untuk datang ke majelis taklim. Tapi seluruh harta yang dia peroleh, dia berikan kepada kakaknya untuk menimba ilmu. Dia belikan sepeda, dia belikan seluruh yang memudahkan kakaknya untuk datang ke majelis ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Cerita singkat ini menggambarkan betapa orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan langkahnya menuju surga Allah. Mari sepertiga milik Allah ruh ini kita perberat dengan amal-amal soleh kita, karena kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Walaupun sebiji, sekecil apapun perbuatan kita pasti akan dihisab. Jangan sampai hisab ini justru akan menjatuhkan kita ke jurang kenistaan, yakni neraka. Tapi sebaliknya, mari kita perberat hisab baik kita ini sehingga mengantarkan kita ke surga. Jasmani kita mungkin sudah tampan dan mungkin sudah cantik, tapi jauh lebih cantik kalau akhlak kita perbaiki, supaya kita persiapkan rumah terakhir kita, yakni makan. Mari kita memohon berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lalui pada tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu, minggu-minggu yang lalu, hari-hari yang sudah lewat, kalau memang itu kesalahan dan khilaf kita, mudah-mudahan Allah ampuni,
dan berjalan kita yang akan datang senantiasa mendapatkan bimbingan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tad'a lana min maqamin dhanbin illa ghafartah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, di hari Jumat ini siapapun hambamu yang datang ke majelis Jumat ini dengan membawa lumuran dosa, maka kami memohon kepadamu ya Rabb, jangan biarkan mereka meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau ampuni. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke majelis ini, ke Jumat ini dengan membawa kegelisahan dalam hidupnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan mereka meninggalkan Jumat ini kecuali telah Engkau tenangkan hatinya. Allahumma wala man illa yasyurta. Jika ada yang datang ke tempat ini dengan membawa kesulitan dalam hidupnya, kesulitan dalam rumah tangganya, kesulitan di kantornya, kesulitan dalam hidup sosialnya, maka mohon jangan biarkan mereka meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau mudahkan titik kehidupannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.